28 Oktober. Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi. Sebab itu di sini katakan bahwa bacalah Alkitab setiap hari dan selidikilah tulisan suci untuk mendapatkan petunjuk dari Yesus, karena Dia memberitahu kita bagaimana kita harus hidup setiap hari. Sebab itu dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi kita dapat mengetahui petunjuk Yesus kalau kita menurut sesuai dengan apa yang Dia janjikan, karena Dia sudah mendoakan kita dan membimbing kita supaya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, kita akan menunggunya di sana. Jadi kita harus bisa menunggu karena petunjuk Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus yakin, karena dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat sanggup untuk menunggu Dia untuk bisa masuk kepada hadiratnya yang kekal. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 325 dengan judul Yesus pergi melakukan kebaikan. Ayat intinya terambil dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yang berbunyi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Tuhan telah mengurapi Dia dengan Roh Kudus yang kuat. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai Dia. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Di sini Kristus menyatakan dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Baik, pelajaran yang sangat menarik ya. Yesus memberikan kita contoh bahwa Dia pergi untuk melakukan kebaikan. Dia pergi berkeliling untuk berbuat baik dengan cara Dia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis dan juga memberkati orang yang mendapatkan berkat daripadanya. Jadi Tuhan sudah menyertai Dia, sebab itu Roh Kudus dan kuasa Tuhan sudah berikan kepada Dia untuk bisa melakukan satu mujizat dalam kehidupannya. Sebab itu kita sebagai pengikut Kristus, kita juga telah ditebus untuk melayani, atau kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani. Dan juga Tuhan sudah mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Dari kehidupan kita di dunia ini harus kita lakukan sebagai satu pelayanan. Jangan kita mau untuk dilayani, karena Tuhan datang memberikan kita contoh bahwa Dia melayani, bukan dilayani. Begitupun kehidupan kita, kalau kita masukkan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan sudah tebus kita untuk menjadi seorang pelayan Kristus. Sebab itu marilah kita menghidupkan akan pelayan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita pernah memandang rendah atau menyombongkan diri kita karena kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi dengan apa yang kita lakukan, berarti kita harus menjadikan itu sebagai satu pelayanan. Karena kalau kita melakukan itu sebagai satu pelayanan, bahwa kita bisa hidupkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Karena Tuhan sudah pergi untuk melakukan kebaikan. Kristus sendiri adalah seorang pekerja, namun semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kristus sendiri adalah pekerja, atau Tuhan sendiri adalah seorang pekerja keras, dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan. Jadi Tuhan adalah pekerja dan semua pengikutnya juga memberikan hukum
mengenai pelayanan, atau kita semua dapat memberikan hukum melalui pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di sini Kristus menyatakan kepada dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahui. Jadi Tuhan memberikan kita pengertian bahwa yang lebih tinggi adalah melakukan kehidupan pelayanan. Karena seringkali kita sebagai manusia, yang kita mengetahui adalah kehidupan dari apa yang pernah kita ketahui. Kita tidak pernah ketahui adalah hidup yang lebih tinggi yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tetapi kita ketahui adalah apa yang terlihat di depan mata kita. Sebab itu pelajaran kita kali ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa untuk melakukan kebaikan sebagaimana Yesus melakukan kebaikan. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa dalam hubungan dengan Kristus. Menarik ya, dimana kalau kita hidup untuk bekerja bagi orang lain dengan sungguh-sungguh, berarti kita sedang membawa diri kita dalam satu hubungan yang baik dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengingat kita dengan Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, berarti hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau Kristus. Sehingga hukum itu atau hukum pelayanan menjadi satu rantai penghubung bagi kehidupan kita untuk mengingat kita kepada Kristus dan juga kepada sesama kita manusia, atau menjadikan kita sebagai penghubung untuk menjadikan tali rantai yang tidak pernah putus-putusnya. Jadilah kehidupan kita membuat kita akan sempurna kalau kita merasa kita sudah ditebus dan kita mau melakukan suatu pengorbanan dengan cara kita datang untuk membawa diri kita bekerja buat orang lain dengan sungguh-sungguh, untuk menjadi rantai penghubung dan pengikat kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Kepada hamba-hambanya Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan surga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia, di mana kita harus bekerja bagi Tuhan. Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 247 dan 428. Baik, di sini dikatakan bahwa kepada hamba-hamba Kristus atau kepada kita sebagai umat Tuhan, kita harus menyerahkan akan harta kita, yaitu Tuhan sudah menciptakan kita, berarti Dia sudah menganggap kita sebagai hartanya, sesuatu yang harus digunakan bagi Kristus. Jadi kehidupan kita harus kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang harus sesuai dengan yang Kristus inginkan. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan menciptakan kita dan mengetahui kapasitas kita. Kita sanggup dengan apa, Tuhan mengetahui. Sebab itu Tuhan akan membuat kita untuk bisa menyerahkan hidup kita sesuai dengan apa yang kita sanggupkan. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan surga. Jadi Tuhan sudah mengatur akan kehidupan kita. Jadi kita masing-masing umat manusia, kita harus bisa melakukan sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita sebagai rencana kekekalan surga itu. Karena dengan kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka kita sedang melakukan satu penurutan, di mana kita akan mendapatkan penurutan itu di dalam Tuhan. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia, di mana kita harus bekerja bagi Tuhan. Baik, ini sangat jelas bagi kita ya, di mana kita harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi kita ingat, kita bekerja dengan Kristus berarti kita melakukan sesuatu yang sudah sangat mendalami tentang kebenaran. Sebab itu
Marilah kita merubah sifat kita dulu atau merubah tabiat kita dulu, baru kita boleh untuk bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan kekuatan fisik kita, maka kita datang memberikan kebenaran itu kepada orang, dia akan menerima lalu melupakan. Tetapi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, maka jiwa itu akan menerima apa itu kebenaran, lalu dihidupkan akan kebenaran itu. Jadi pada saat kita diberikan tanggung jawab, kita harus mengetahui bahwa tiada yang lebih pasti dari tempat disediakan dalam rumah surgawi. Jadi Tuhan pergi menyediakan tempat untuk kita tinggal di sana, di surga. Tetapi kita ingat bahwa tempat itu tidak membuat hidup kita ini lebih menyenangkan, karena tempat itu sudah disediakan Tuhan sebagai tempat yang istimewa. Tetapi tempat yang istimewa sebenarnya adalah tempat kita di dunia ini, tempat di mana kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Karena tempat kita melakukan pekerjaan ini adalah tempat di mana kita membentuk karakter kita, yang kita sebagai manusia berdosa, tetapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, yang mau masuk kepada tempat yang istimewa yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus menerus. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya. Sebagai seorang musafir, ia datang untuk mewakili kita menghidupkan suatu kehidupan yang miskin dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita. Tak dikenal dan tak dihormati, ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Baik, menarik ya, dimana Tuhan menempatkan hidupnya dalam suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus menerus. Dia juga tidak mempunyai rumah di dunia ini kecuali kebaikan sahabat-sahabat atau kebaikan kita sebagai umat percaya, memberikan tumpangan kepadanya sebagai seorang musafir. Atau kita sebagai umat percaya, kita mengetahui bahwa Tuhan kita tidak memiliki tempat. Sebab itu kita sendiri yang menyediakan tempat bagi Dia. Karena Dia datang untuk mewakili kita atau mewakili umat manusia, untuk menghidupkan sesuatu kehidupan yang miskin dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita, atau melakukan pengorbanan. Karena Dia datang untuk mewakili kita, berarti kita masuk kepada kehidupan Dia dengan cara Dia berjalan dan bekerja serta memberikan contoh kepada orang yang susah dan orang yang menderita, bahwa hidup Dia adalah seorang pengorbanan yang akan terus menghidupkan kita sebagai satu tabiat. Dia tidak pernah dikenal, dia tidak pernah dihormati, tetapi Dia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Jadi dia tidak dikenal, tidak dihormati, tetapi dia terus melakukan akan pelayanan itu. Karena kebaikannya, dia tidak pernah memandang orang yang tidak kenal dia, orang yang tidak hormati dia. Karena dia ingin menjadi orang yang baik, maka itu dia melakukan sesuatu tanpa dikenal, tanpa dihormati. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersuka cita karena kesehatan yang sudah pulih, dan memberikan manfaat kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 15. Baik, di akhir pelajaran kita di dalam buku Seri Membina Keluarga ini mengajarkan kita bahwa selama pelayanan Yesus di dunia ini, dia membaktikan atau dia membuat waktu lebih banyak untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan untuk berkhotbah. Kalau kita mengetahui di sini bahwa Tuhan lebih bagus berkhotbah kalau kita pemikiran secara manusia, tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan memberikan satu contoh kebaikan itu bukan dengan cara berkhotbah. Kalau berkhotbah semua orang bisa berkata, tetapi
dengan cara dia menyembuhkan orang, maka dia akan menunjukkan mujizat yang dia punya, yang Tuhan sudah berkati dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sehingga dia hanya dengan cara menyembuhkan orang banyak, maka mujizat-mujizat itu menyaksikan tentang kebenaran perkataannya. Melalui penyembuhan dia, orang dapat melihat akan mujizat itu. Dari mujizat itu dapat diketahui akan kebenaran sesuai dengan kata-kata yang Yesus telah ucapkan. Bahwa ia datang bukan untuk membinasakan dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Satu janji di mana kalau kita melihat mujizat itu, kita harus mengerti bahwa itu tentang kebenaran. Dan pada saat kita mengetahui akan kebenaran, kita harus mengerti bahwa Tuhan datang bukan untuk membinasakan akan dunia ini, tetapi dia datang untuk memberikan kita keselamatan. Tuhan kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmatnya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapatkan pertolongannya bersuka cita karena kesehatan yang sudah pulih dan memberikan manfaat kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Baik, sangat menarik ya, di mana di sini dikatakan bahwa kemana saja Tuhan pergi, kabar baik tentang rahmatnya sudah mendahului dia, atau orang sudah menyiarkan terlebih dahulu tentang kabar baik yang dia punya. Sehingga di mana saja dia kunjungi, orang-orang yang dapat dikunjungi itu mendapatkan pertolongan melalui bersuka cita karena kesehatannya sudah pulih. Kalau kita ingat bahwa kita harus bisa menjadikan Tuhan satu berkat dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat itu. Sehingga saat ini kita harus bisa menjadi pertolongan bagi orang lain dengan cara kita mengundang orang itu masuk ke dalam kehidupan keluarga kita untuk bisa mereka melihat bahwa Tuhan sedang menjadikan kita sebagai seorang berkat atau keluarga yang memiliki berkat, sehingga orang itu pada saat masuk dia merasakan sukacita, lalu kesakitan yang dia punya selama ini dapat merubahnya menjadi kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan itu menjadi satu berkat dalam kehidupan mereka. Baik, jadi inilah pelajaran kita mengenai Yesus pergi melakukan kebaikan. Yesus bisa melakukan kebaikan, berarti kita manusia juga bisa melakukan kebaikan. Sebab itu kita harus bisa menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita, dan kita akan dikuasai dengan berkat-berkat yang tak terhingga yang Tuhan akan titipkan dalam kehidupan kita untuk melakukan satu mujizat yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.